Pemirsa intens investigasi. Jagat maya kembali diguncang hebat. Suhu perseteruan pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah kini-kini justru menyorot nama pengusaha muda Giorgio Antonio. Lantas seperti apa? Ruben secara mengejutkan melayangkan sindiran super menohok dengan mengunggah video Gio yang nekat membuat konten endorse keluar dari rumah mewah yang dibangun oleh Ruben. Dan seperti apa pula, sontak kolom komentar pun langsung dibanjiri cibiran dari netizen yang mengaku ikut malu melihat sang CEO dituding menumpang hidup di aset milik Ruben. Melalui kuasa hukum Ruben, bagaimana Minola Sebayang memberikan tamparan moral keras agar siapapun tidak lancang menggunakan aset yang statusnya masih dalam proses hukum gono gini? Dan bagaimana pula di tengah kepenatan psikologis Ruben yang merasa diputar-putar dan dipersulit hanya untuk memeluk darah dagingnya sendiri, Minola memberikan sentilan yang tak kalah pedas? Di mana urusan waktu pertemuan antara ayah kandung dan anak sama sekali tidak perlu dirapatkan kecuali jika memang ada niat tidak baik yang sengaja disembunyikan. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Perseteruan pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini kian melebar dan memicu babak baru yang semakin memanas. Di tengah konflik hak asuh anak dan nafkah yang belum menemui titik terang, perhatian publik kini tersedot tajam pada sosok pengusaha muda Giorgio Antonio yang disebut-sebut sebagai kekasih baru Sarwendah. Kehadiran Gio dinilai warganet justru memperkeruh suasana. Ditambah lagi, pihak Ruben Onsu mulai merasa gerah melihat tindakan Sarwendah dan Gio yang kerap melibatkan anak-anak di bawah umur dalam berbagai kesempatan konten atau live mereka. Puncaknya, Ruben Onsu secara mengejutkan melayangkan sindiran terbuka yang menohok di akun Instagram pribadinya. Ruben membagikan sebuah video yang memperlihatkan Gio sedang membuat konten endorsement produk kacang. Mirisnya, dalam video tersebut, Gio terlihat keluar dari rumah mewah yang kini ditempati Sarwendah, di mana rumah tersebut dibangun dan dibiayai oleh Ruben Onsu. Tak hanya mengunggah video, Ruben juga menyematkan keterangan singkat yang syarat akan nada sindiran. Sekarang kita makan kacang ya di rumah dan ikuti undiannya. Semoga beruntung ya, tulis Ruben Onsu. Sontak, unggahan Ruben tersebut langsung memicu reaksi heboh dari netizen. Kolom komentar mendadak penuh dengan cibiran pedas yang ditujukan kepada Gio. Banyak warganet yang mengaku ikut malu melihat sang pengusaha yang menyandang gelar CEO, namun justru memanfaatkan fasilitas milik mantan suami kekasihnya demi keuntungan pribadi. Ragam komentar pedas dari netizen pun kini bermunculan di media sosial, seperti berikut ini. Nah kan, sekarang makan kacang, emang nggak bisa makan di rumah, and mobil sendiri apa ya? Woi. Aku ikut malu. Penasaran rumah CEO kayak apa? Sampai dia nggak punya malu numpang konten di rumah Ruben? Komen para netizen. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, pihak Ruben menegaskan bahwa unggahan tersebut merupakan sebuah pesan moral yang kuat. Minola mengingatkan, jika ingin bekerja atau membuat konten komersial demi kepentingan pribadi, sebaiknya jangan menggunakan aset atau rumah kediaman yang saat ini statusnya masih dalam proses penyelesaian harta gono gini. Walaupun nantinya ada pembagian, secara hukum aset tersebut belum sepenuhnya sah, dikuasai oleh masing-masing pihak. Iya, kalau saya rasa ini bukan sindiran ya. Ini bukan sindiran. Tapi artinya
Dia hanya ingin memberikan pesan ya. Artinya kalaupun memang misalnya kita ingin melakukan pekerjaan konten demi kepentingan kita, apalagi situasi yang seolah-olah kita berada di rumah kediaman tinggal kita sendiri, ya harusnya janganlah digunakan rumah tempat kediaman orang yang masih berproses dalam hal penyelesaian harta gono gini kan, saya rasa seperti itu ya. Karena walaupun sudah ada pembagiannya, tapi kan ini kan masih belum dikuasai oleh masing-masing pihak sepenuhnya. Jadi artinya Ruben mungkin ingin mengatakan bahwa kalaupun memang misalnya kita ingin kelihatan gagah ya, artinya itu ya kita tidaklah menggunakan fasilitas yang mana fasilitas itu juga merupakan ada andilnya orang lain di dalamnya, yaitu andilnya Ruben. Menanggapi surat undangan dari pihak Sarwendah untuk membahas akar permasalahan, Minola Sebayang mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengatur waktu untuk bertemu pada awal bulan Juli nanti. Penjadwalan ini terpaksa digeser mengingat padatnya kesibukan Ruben Onsu serta agenda kerja tim kuasa hukumnya. Meski menyanggupi pertemuan tersebut, Minola memberikan sentilan keras terkait masalah anak. Menurutnya, urusan waktu pertemuan antara ayah kandung dan darah dagingnya sama sekali tidak perlu dirapatkan atau dimitingkan, apalagi dibuat berbelit-belit. Namun jika pihak Sarwendah tak ingin mempertemukan anak dengan ayah kandungnya, Minola pun menilai patut diduga ada niat tidak baik dari pihak Sarwendah. Belum ada Mas, ya karena kan seperti yang saya katakan itu bahwa dia kan kirim suratnya itu kan ajakan untuk join meeting. Tapi kan waktu, tempat itu kan tidak mereka sampaikan. Dalam undangan mereka itu mereka memang tidak mencantumkan tempat dan waktu kapan mereka mengundang kami untuk bertemu. Jadi bagaimana saya menyatakan bahwa kita mau ketemu atau tidak ketemu kan begitu, kalau nggak ada tempat dan nggak ada waktunya kan begitu. Nah jadi makanya kita juga akhirnya menjawab ya, kami yang akhirnya berpikir kita harus bicara mengenai masalah satu waktu dan kita sampaikan karena kesibukannya saya, kesibukannya Ruben yang berbeda. Sehingga akhirnya mungkin yang waktunya saya ada, waktunya Ruben ada itu baru di sekitar awal Juli. Nah kami sampaikan kepada kuasa hukumnya, kami berdua kan nggak merubah apa-apa Mas. Ini kan masih ajakan joint meeting. Kita kan nggak tahu meetingnya mau berhasil apa tidak berhasil, ingin membahas apa kan kita nggak tahu. Okay. Karena kalau menurut kami, waktu anak-anak bertemu dengan ayahnya itu kan nggak perlu lagi dimitingkan Mas. Oke. Kan ini tinggal tergantung niat. Kan tadi kan saya sudah tanya tuh, mana yang lebih simpel menyerahkan anak. Jadi kan seharusnya tanpa ada joint meeting pun anak-anak tinggal diserahkan aja toh sama orang tuanya kok, sama ayahnya sendiri. Apa yang menjadi ketakutan? Apa yang menjadi kekhawatiran gitu loh. Oke. Kan begitu kan? Serahkan aja gitu loh. Nah, itu yang perlu dilakukan ya, mengenai masalah jadwal anak-anak bertemu dengan ayahnya yang 2-3 hari seminggu. Apakah ini mau direnegosiasikan? Saya kira Ruben pasti nggak akan mau bernegosiasi lagi terkait dengan masalah anak-anak itu. Minola membeberkan bahwa kliennya, Ruben Onsu, saat ini sudah berada di titik sangat lelah secara psikologis. Ruben merasa segala upayanya untuk bisa memeluk dan bertemu anak-anaknya selalu diputar-putar dan dipersulit oleh pihak mantan istri dengan berbagai alasan prosedural. Pihak Ruben menegaskan agar Sarwendah tinggal menyerahkan anak-anak kapanpun sang ayah ingin bertemu, karena tidak ada yang perlu ditakutkan dari seorang ayah kandung. Dari dulu juga sudah lelah Mas, dari dulu juga sudah lelah. Gitu loh. Jadi artinya dari dulu juga udah lelah Ruben ya, sebelum masalah ini membesar juga sudah lelah. Karena Ruben kan sudah berupaya berbagai macam cara untuk bisa bertemu dengan anaknya, tapi kan selalu diputer-puter gitu loh. Lempar sana, lempar sini kan begitu ya. Ini kan kelihatannya rame kan gara-gara pihak preskon, kan ini aja masalahnya. Ya preskon, dan kemudian Ruben ingin kami menggunakan hak jawab atas preskon tersebut. Dan dibalas lagi dengan preskon atas hak jawabnya kami. Kami preskon lagi, akhirnya jadi semuanya terbuka di lebar nih gitu loh.
Selanjutnya, tanpa tedeng aling-aling, seperti apa juga Hotman Paris kembali lepas sindiran tajam di media sosial, di mana tegaskan demi psikologis anak, jangan pernah halangi bapak kandung untuk bertemu. Seperti apa pula, unggahan sang pengacara senior langsung digeruduk netizen, hingga netizen pun beramai-ramai menandai akun Sarwendah dan Gio. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Melihat peliknya konflik rumah tangga antara Ruben Onsu dan Sarwendah yang kian melebar ke urusan pemisahan anak, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya ikut angkat bicara. Melalui unggahan terbaru di akun media sosial pribadinya, pengacara senior ini memberikan pandangan hukum sekaligus sentilan moral yang cukup menohok mengenai kasus yang sedang hangat diperbincangkan tersebut. Hotman menegaskan bahwa dalam situasi konflik atau perceraian apapun, hak anak tidak boleh dikorbankan, terutama hak untuk bertemu dengan orang tua kandungnya. Meskipun dalam caption Hotman tidak menuliskan secara spesifik nama Sarwendah maupun Ruben Onsu, netizen langsung dengan cepat menangkap arah sindiran tersebut. Kolom komentar Hotman Paris pun mendadak banjir respons dari warganet yang kompak menandai, tag, akun Instagram milik Sarwendah dan kekasih barunya, Giorgio Antonio. Disentil langsung sama Bang Hotman Paris. Alamak, malu nggak tuh Sarwendah dan Giorgio Antonio? Komen netizen sembari menandai akun Sarwendah dan Giorgio Antonio. Dengerin Mbak Sarwendah, Bang Hotman Paris, contoh laki-laki yang anti. Sehat-sehat selalu buat Bang Hotman dan keluarga, amin. Komen netizen lainnya. Kalau mantan istri yang sedang dalam proses cerai, kalau harta itu adalah harta yang dicari oleh suamimu yang sedang proses cerai, jangan dibawa cowok dong berenang di kolam renangnya, nggak boleh gitu. Dan yang kedua, kalau anak itu memang itu demi kepentingan anak, kasih dia ketemu dengan bapaknya, jangan dong ya. Lagi pula cowok pun ya, kalau cowok kau punya pacar mantan istri orang yang sedang proses cerai, lu jangan masuk ke kolam renangnya lah, gengsi dong, nggak ada harga diri lo ya, ngerti nggak? Ya, jadi para cewek yang sedang proses cerai, ya, itu rumah dan kolam renang adalah dicari suamimu. Masa kau bawa laki-laki ke dalam? Makanya contoh gaya Hotman, nggak ada kebohongan, ya. Semuanya nggak ada kebohongan, istri semuanya sebahagia. Aspi gua cantik-cantik. Ya, sekali lagi, kau laki-laki harus punya harga diri. Laki-laki yang pacaran sama mantan istri orang, jangan kau sekali-sekali tidur di rumah itu. Kalau rumah itu belum jelas milik siapa. Apalagi kalau renang, cumbu-cumbuan di kolam renang, malulah jadi laki-laki, Ini saran Hotman Paris. Tak sampai di situ, dalam unggahan yang sama, Hotman Paris juga melayangkan sindiran yang tidak kalah pedas. Kali ini, sasarannya diduga kuat mengarah pada sosok pria yang hanya mengandalkan penampilan fisik di tengah konflik rumah tangga orang lain. Hotman menyentil fenomena laki-laki yang suka memamerkan badan keren atau atletis, namun tidak memiliki kemapanan finansial yang jelas. Berdasarkan rekam jejak dan pengalamannya selama puluhan tahun menangani berbagai kasus perceraian artis maupun konglomerat, Hotman menyebut pria seperti itu tidak akan bertahan lama. Hei kau cowok-cowok, walaupun pamer badanmu keren, lu tahu nggak? Laki-laki kalau nggak punya uang, badannya keren pun jadi bau tanah, ya. Laki-laki kalau nggak punya duit, walaupun badannya bagus, dalam hitungan bulan pasti akan dibuang oleh istrinya, akan dipandang rendah oleh istrinya. Ini pengalaman dari kasus-kasus yang saya pegang, ya. Ada kasus di mana cowoknya sangat keren badannya, tapi minta uang Grab tiap pagi, minta uang pulsa tiap bulan. Akhirnya apa?
si istrinya pun nggak mau lagi bercumbu sama dia dengan berjalannya waktu. Jadi sekali lagi, cowok-cowok yang bokek nggak usah pamer lah. Nggak usah pamer badan bagus, atletis, tapi kau ngancam mantan istri orang. Oke? Oke? Sekali lagi, badanmu itu yang di Priok juga tukang muat barang juga badannya bagus-bagus kok. Oke? Ya, harga diri laki-laki itu ditentukan oleh karisma. Karisma salah satu adalah mutlak cari uang. Ini. Oke? Selanjutnya, seperti apa pula, Ruben Onsu tegaskan dirinya tidak akan gegabah mengambil keputusan hanya berdasarkan potongan teks atau rumor yang beredar di media sosial. Benarkah Ruben lebih memilih prioritaskan komunikasi dua arah secara privat dari hati ke hati dengan sang anak demi fakta yang valid? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi. Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Menanggapi curhatan emosional sang putra di media sosial, Ruben Onsu menegaskan tidak ingin gegabah bertindak hanya berdasarkan potongan teks di internet. Demi mendapat fakta valid, Ruben memilih fokus pada komunikasi dua arah dan menjadwalkan pertemuan empat mata dengan Bertrand Peto. Di tengah badai masalah dengan Sarwenda, Ruben sadar dirinya kini membutuhkan kesabaran ekstra untuk meredam gejolak emosi anak-anaknya. Terkait desakan netizen agar dirinya merebut kembali hak asuh anak, Ruben memilih tenang dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Bagi Ruben, menang atau kalah di pengadilan bukanlah prioritas. Hal paling krusial baginya saat ini hanyalah diberikan akses mutlak untuk bisa bertemu dan mendekap ketiga buah hatinya. Ruben sangat berharap konflik ini segera berlalu demi menjaga psikologis anak-anak, karena tujuan utamanya kini adalah memastikan keluarganya kembali baik-baik saja. Kayaknya sekarang udah bukan saatnya ke sana sih ya, kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan kalau Onyo ini kan ungkapan ya kita pernah ada di usia mereka kan ya gitu. Kita pernah ada di usia mereka gitu. Makanya reaksi Onyo sendiri pun aku baru tanyakan ke dia gitu. Terus dia kan nggak bisa kita Onyo coba jelasin gitu. Kan dari pagi saya juga ada kegiatan, jadi saya baru ntar ketemu sama dia, baru duduk ngobrol sama anak usia gitu kan kita harus tidak membuat jadi tegang kan. Jadi saya harus membuat obrolan itu ya bukan kita sedang menginterogasi, tapi saya cuma mau tanya bagaimana ceritanya. Karena kalau semuanya kita atur, nanti dia akan ngerasa semuanya salah apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia mau berekspresi apapun yang dia ungkapkan, ya saya harus dengar dari dianya dulu baru gitu. Takutnya kalau saya ngobrol yang belum saya tahu, ya nanti malah jadinya fitnah ya. Dia udah besar, nggak bisa lu terus kekep terus. Dia ada waktunya sendiri, ada waktunya dia ini. Tapi ya buat saya cuman mungkin saya harus ngobrol lagi berdua sama dia untuk dia bisa apa yang membuat dia menjadi bisa menceritakan. Saya sama sekali tidak emosi karena buat saya ya mungkin kan kacamata orang, setiap orang pasti kita beda-beda ya. Ya memang mungkin di mata sebagian orang kita cocok begitu, kita pantas begini. Jadi saya bukan tugas saya untuk mengubah pola pikir orang, tapi yang saya pikirkan adalah ya ada Onyonya nih yang lagi menerima itu kurang bagus gitu. Jadi yang udah deh dikata kita lagi berdarah-darah juga kita obatin yang anak dulu deh gitu. Cuman ini belum kelar, dia udah ada sesuatu lagi gitu. Jadi saya cuman berpikir saya maunya ngobrol terus sama anak. Tapi kan gimana sih lu anak remaja? Menurut gue zaman dulu kita umur dia kagak ada di rumah. Pokoknya itu semua sudah diserahkan ke pihak pengacara, biarkan udah berjalan. Jadi apapun itu buat saya Thalia Tania ya tetap anak saya gitu. Ya, Thalia Tania tetap anak saya, Thalia Tania tetap punya ayah yang masih ada gitu aja. Yang penting segala keputusan dan yang lainnya ya Bang Minola selalu memberikan
arahan yang terbaik. Kita mah ntar dulu deh, kata kita perut lapar juga bodo amat, ini anak dulu deh yang kita tolongin. Ya itu jadinya saya harus bisa membuat ya semuanya baik-baik saja. Tapi kan Onyo bisa ngelihat sendiri. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.